إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Asma binti Umais. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Khath'am al-Khath'amiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Haulah binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah Fatimah dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harith. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adiknya Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Bersama Rasulullah, Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, "Apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita?" Mereka mengatakan, "Tidak." Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi." Beliau merespon, "Mengapa bisa begitu?" Ku jawab, "Karena mereka tidak disebut dalam kebaikan, sebagaimana disebutnya kaum laki-laki." Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, 'Wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail.' Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu." Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Interaksi Asma dengan para sahabat. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, yakni keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, "Menurutku sikap itu bagus." Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, "Sungguh, Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut." Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, "Mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, yakni suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain." Hadis riwayat Muslim. Bersama Ali bin Abi Thalib, Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, "Ayahku lebih mulia dari ayahmu." Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan. "Asma, tolong tengahi keduanya." Asma berkata, "Aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far.
dan seorang paruhbaya yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Lalu Ali mengomentari, tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia. Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya sekaligus mendapatkan hati suaminya. Bersama Umar bin Khattab, dari Asy-Sya'bi, Umar berkata, wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian. Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran, kata Asma. Ia pun melanjutkan kata-katanya, sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang ke sana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasul-Nya, dan demi Allah, akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan. Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang yang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah, kalian berhijrah 1 kali, sementara mereka berhijrah 2 kali. Meriwayatkan hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah: pertama, Asma binti Umais berkata, sungguh Fatimah binti Hubaish mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah berkata, subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais. Asma melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar, di sebuah tempat yang bernama Baida. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, suruh dia mandi, kemudian mulailah bertalbiyah. Hadis riwayat Ahmad. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat haji itu, Asma mengalami nifas. Suaminya, Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah engkau kuajarkan 1 kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Yang artinya, Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahih Abu Dawud. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Demikian, Allahu a'lam.